Kembali di Breakfast Club setelah tadi saya udah dibacain sama Pak Teguh ya tentang bakat-bakat saya sekiranya tuh apa yang multiple itu ya Pak. Bagaimana sekarang caranya kita mengaplikasikan hasil dari tes DMI ini untuk meningkatkan kualitas hidup aku? Jadi sarannya bagaimana nih Pak? Jadi dari belahan otak kanan kiri kemudian distribusi multiple intelligence. Setelah informasi kita dapatkan, pertama kita yakin. Ya, kalau beli obat di dokter kan begitu ya, yakin dulu baru diminum berapa kalinya kan. Nah, setelah itu ada upaya untuk upgrade ya. Nah, cara upgrade itu lewat learning style. Jadi gaya belajar. Nah, gaya belajar setiap individu itu berbeda. Di sini ada tiga model. Nah, ini untuk Mbak Melisa ya. Ini dominasinya kemampuan auditori. Mendengar. Jadi saraf hubungannya pendengaran dengan otak ya, itu lebih lancar, lebih unggul. Jadi kalau diskusi itu lebih mudah memahami daripada praktek kan begitu. Di sini poinnya sama dengan kemampuan visual. Jadi membaca juga tapi diskusi juga Tapi lebih baik di pendengaran. Di pendengarannya. Daripada membaca pun. Iya. Jadi discuss lebih. Ada telepon. Kita ada telepon masuk, kita angkat dulu Pak ya. Halo. Selamat pagi Breakfast Club. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ada di mana Pak? Saya Pak Mugi dari Jogja ini. Silakan Pak Mugi dari Jogja. Pertanyaannya apa? Gini Pak Teguh. Untuk orang-orang yang idiot gimana Pak? Apa sudah pernah dicoba untuk dites itu? Itu aja pertanyaannya Pak. Orang yang kecil, ambisil dan sebagainya itu kan titik jarinya. Hasilnya gimana? Apakah ada kesesuaian antara hasil titik jari dengan kondisi real orang itu? Terima kasih Pak Mugi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Teguh atau Pak Adam yang jawab dulu. Pak Teguh ya. Jadi ada ya kemarin kalau kita membaca majalah terkini dari sebuah tabloid ya yang tentang majalah tabloid anak-anak ya. Di sana ada pengalaman bahwa menurut DMI ini kondisi seseorang itu ada yang cacat normal sempurna artinya sejak dari janin. Ada yang setelah janin itu sempurna baru ada trouble ya karena kecelakaan jatuh gitu ya. Stres orang tuanya. Nah, untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, autis, hiperaktif atau bahasanya tadi idiot begitu ya. Kalau dia sempurna dari dalam gitu ya, sejak janin itu terbentuk, itu memang ada korelasinya. Jadi akan terbaca. Jadi akan terbaca nanti apa yang menjadi potensi unggulnya ya. Meskipun sejak dalam usia balita? Iya. Bisa. Jadi kalau usia yang ditesnya 2 tahun. Tetapi referensi dari keilmuan kita itu bahwa cacat sempurna itu sejak janin itu dibentuk ya. Itu maka nanti ada pertumbuhan yang seirama antara kecerdasannya dengan pola fingerprintnya. Tetapi kalau mohon maaf Pak, ada telepon masuk lagi, kita coba angkat lagi ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa Bapak? Ibu ada di mana? Halo. Halo. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu. Dari mana Ibu? Dengan Ibu Arfa di Pekanbaru. Silakan pertanyaannya langsung saja Ibu. Kepada Mas Teguh. Selamat pagi Mas Teguh. Selamat pagi Ibu. Nah, begini Mas Teguh, masalah sidik jari itu untuk yang telah ada di Primagama. Jadi saya mau bertanya tentang kalau di baru apakah itu sudah ada? Karena saya berkediaman di Pekanbaru. Sekarang ini anak saya kelas 6 SD. Jadi saya ingin mengarahkan anak saya lebih terjurus gitu supaya saya sudah tahu kian ini bakatnya ke sini gitu. Betul. Lebih fokus ya Ibu ya? Iya, lebih fokus. Oke, kalau gitu nanti kita coba jawab. Terima kasih Ibu Arfa, selamat pagi. Ini Ibu Arfa ini benar-benar seorang ibu yang baik sekali karena dia berpikir anaknya bukannya diarahkan seperti yang keinginan orang tuanya saja, tapi apa yang paling tepat buat anaknya Pak ya. Di Pekanbaru apakah sudah ada yang bisa sudah ada. Jadi kebetulan kami kemarin habis audiensi dengan beberapa komponen masyarakat pendidikan di sana. Di Pekanbaru ada, kemudian di Dumai bahkan kepala dinasnya juga ikut tes. Begitu. Jadi ada kemudian Arfa alamat pergi ke sana ya? Ya, alamat detailnya nanti bisa lihat di website kami. Di situ ada di www.dmiprimagama.com. Bisa di situ ada semua alamat. Jadi Bu Arfa tinggal pergi ke Primagama yang adanya di Pekanbaru. Semua siap. Untuk lebih tahu detail informasinya bisa langsung pemirsa bisa langsung lihat di website. Karena saya yakin Anda punya banyak pertanyaan yang lebih detail, Anda bisa lihat di website seperti apa, baru kemudian untuk lakukan ini ya langsung datang saja ke Primagama untuk mencoba. Kota terdekat. Kota terdekat. Aduh, laris manis Bapak. Selamat pagi, Breakfast Club. Halo.
Halo. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Ada di mana? Saya Rizka dari Jakarta. Ibu Rizka, silakan Bu Rizka pertanyaannya. Iya, mau tanya Pak, ini kalau untuk balita itu start dari umur berapa dan kalau orang tua sampai umur berapa? Baik. Kedua, itu aja Ibu? Satu lagi boleh? Boleh. Kedua mungkin untuk satu paketnya harganya berapa gitu. Baik. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih ya. Ibu, selamat pagi. Ada batasan umur nggak Pak? Ada. Jadi untuk Minimal? memudahkan proses taking sampel itu minimal usia 2 tahun. Maksimal? Maksimal kita 90 tahun, tapi yang database yang kita miliki yang sudah tes dari 7.000 itu usia 85 tahun. Ada juga orang 85. dari Lampung itu. Dari Lampung, Oke. baik. Tapi jangan menunggu sampai 90 tahun untuk Iyalah, melakukan tes ini. secepat mungkin Betul. lah ya. Yes, Kan makin yes. cepat kita tahu, makin cepat kita bisa menentukan style, Iya. learning style tadi Iya, Pak ya. betul. Lalu biayanya berapa Pak? Biayanya di Jakarta ini 1,5 juta per orang ya. 1,5 juta. Di Kemudian kota-kota lain berbeda, Di Pak? kota-kota lain berbeda, itu 1 juta. Kemudian kalau murid Primagama dapat diskon 50%. 50%. Murid Primagama, TK Primagama, Primagama English gitu ya. Jadi Semuanya diskon. dapat diskon 50%. Kalau kenal sama Bapak, Begini nih, usaha terus. namanya juga usaha, namanya juga perempuan ngejar diskon ya ibu-ibu ya. Nah, Betul. melanjutkan tadi untuk penerapannya ke dalam Iya. kehidupan kita sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup, Pak. Iya. Setelah kita tahu learning, Ya, Learning style tadi. ya learning style ya. Jadi tadi lewat discuss ya lebih memadai. Kemudian lewat kepekaan belajar ya. Maksudnya apa tuh, Pak? Ini lewat kepekaan belajar. Jadi setiap orang itu di sini dikategorikan menjadi 3. Jadi orang yang kepekaan belajarnya tinggi, Iya. kemudian rendah dan sedang ya. Oke. Ini tidak persoalan baik atau buruk, tapi bagaimana kita menyikapi atas diri kita Betul. atau orang tua kepada kita. Betul. Nah ini kebetulan Mbak Melisa ini masuk kategori normal, sedang. Jadi artinya saya udah deg-degan, saya pikir Bapak akan bilang rendah. Saya bahkan di bawah sini rendah. merasakan dia deg-degan Pak. Jadi rendah pun tidak persoalan. Jadi rendah pun tidak persoalan. Oh ya? Di sini Iya. semua dilihat lewat metodologi positive thinking. Tapi di sini kan hasilnya normal Pak. Ya kebetulan normal. Nah Iya. ini tipe pribadi yang diajak cepat bisa, Iya. slow lambat juga bisa. Jadi ngerti situasi. Iya. Nah bagi mereka yang tinggi biasanya apa-apa serba pengen Buru-buru. cepat, buru-buru. Nah kelemahannya dia kalau tidak bisa memahami lingkungan mudah stres, Betul. sehingga orang tuanya harus bisa mengolah emosinya. Oke. Dalam praktek sehari-hari sering kita lihat bahwa ketika orang tuanya memiliki sensitivitas belajar tinggi, putranya itu rendah Rendah misalkan, mungkin, iya. itu sering Ada nguring-nguring. gap. Karena orang Gimana tuanya sih kamu? nggak sabar sama anak iya. ya, Pak, ya. Sehingga kita perlu tahu itu agar supaya kita bisa menyesuaikan bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, bagaimana mendampingi belajar. Betul. Aduh seandainya tes Guru-guru ini sudah juga ada penting. loh. Ya, guru-guru Makanya juga seandainya penting. udah ada waktu kita Tahu. masih SD ya, saya pasti nggak terlalu sering dimarahin sama mama saya. Mama saya ambisius, saya tidak. Iya, aduh kalau gitu kita terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan kita. Pak Adam terima kasih, Pak Teguh terima kasih juga buat pemirsa. Ini satu hal yang penting karena ternyata bukan hanya untuk anaknya saja, tapi buat juga orang tuanya. Kalau masing-masing menyadari potensinya apa, sehingga akan lebih mudah untuk membangun compatibility antara orang tua dan anak, dan Betul juga sekali. guru dan murid gitu ya, dan antar manusia juga menjadi lebih mudah karena kita tahu Antar mengenai pasangan diri hidup kita bisa. masing-masing. Iya. Iya. Pasangan hidup juga Kalau mau penting, cari ya. jodoh, ajak dulu calon Bisa. istri, calon suami ke Primagama, Iya. tes dulu potensinya sebelum berangkat menikah. Yes, I will do that. Dan untuk pemirsa yang masih punya banyak sekali pertanyaan, memang Ya. waktunya sayang sekali sudah habis. Silakan langsung mengakses website dari Primagama ya. Ya. www. dmiprimagama.com Atau telepon juga bisa ya, dihubungi di telepon 26649. 0274 Iya. 0274 626 649. Siap. Baiklah, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Pak, dan terima kasih juga untuk waktunya pemirsa. Ya. Selamat hari Jumat sekali lagi dan sambut hari dengan semangat. Sampai minggu depan. Pak Adam, terima kasih banyak.